Halo semuanya, perkenalkan nama aku Feby Tias dengan NIM 14056250113. Jadi di video kali ini aku ingin membahas sebuah fenomena pendidikan yang mungkin terasa sangat dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai siswa maupun sebagai mahasiswa, yaitu fenomena di mana ketika nilai ataupun angka itu lebih penting daripada proses belajarnya ataupun makna belajarnya itu sendiri. Nah, pasti kita itu sering banget berada di situasi dimana ketika besoknya ada ujian, terus kita belajar semalaman, sistem kebut semalam, ataupun kita menghafal materinya itu untuk ujian besok. Nah, tapi seringnya itu kita setelah ujiannya itu selesai, kita langsung melupakan materi tersebut. Atau pernah berada dalam situasi ketika kita bertanya kepada teman-teman, kalau apakah materi ini akan masuk ke dalam ujian besok, ataupun tidak. Nah, kalau misalkan materi tersebut masuk, kita mempelajarinya, sedangkan kalau materi itu tidak masuk, sering kita lewati begitu saja. Nah, di media sosial pun kita sering melihat candaan ataupun konten-konten terkait tentang sistem kebut semalam ataupun takut IPK-nya turun dan ngerjain tugas tuh yang penting selesai, menggambarkan masalah serius di dalam pendidikan. Nilai menjadi tujuan utama, sementara pemahaman dan makna belajarnya itu sendiri seringkali terlupakan. Sebenarnya nilai itu tetap penting. Nilai dibutuhkan untuk syarat kelulusan ataupun beasiswa dan kebutuhan akademik lainnya. Nilai juga dibutuhkan dosen ataupun guru sebagai bahan evaluasi agar mengetahui seberapa paham kita terhadap materi yang telah diajarinya atau dipelajari oleh mahasiswa ataupun siswa tersebut. Nah, tapi masalahnya itu muncul ketika nilai itu menjadi tujuan utamanya, nilai menjadi segala-galanya. Jadi, belajar itu bukan karena ingin paham, tetapi ingin mendapatkan nilai yang bagus. Tugas dikerjakan bukan karena ingin memahami materi tersebut, tapi takut nilainya kosong. Dan begitupun ujian dipersiapkan bukan karena ingin menguasai pelajaran tersebut, ingin menguasai materi tersebut, tetapi takut karena gagal. Akhirnya belajar itu terasa seperti kewajiban untuk mengejar angka. Kalau ada nilainya dikerjakan secara serius, tetapi kalau misalkan tidak ada nilainya, itu seringkali terlupakan atau dianggap tidak penting. Nah, disinilah letak masalahnya. Pendidikan yang seharusnya membantu kita untuk memahami sesuatu justru seringkali terasa seperti perlombaan untuk mendapatkan nilai. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor dan beberapa hal. Yang pertama itu, sekolah ataupun kampus sering menjadikan nilai sebagai ukuran utama keberhasilan, yang dimana para siswa itu dianggap pintar jika nilainya itu tinggi, begitupun juga mahasiswa dianggap berhasil jika IPK-nya itu bagus. Nah, akibatnya banyak orang merasa bahwa angka adalah bukti utama kalau dirinya itu berhasil belajar. Yang kedua, adanya tekanan dari lingkungan. Guru, orang tua, teman, bahkan diri kita sendiri pun merasa harus mendapatkan nilai yang bagus. Pertanyaan sederhana seperti, dapat nilai berapa? Itu tuh sebenarnya pertanyaan yang terdengar biasa saja, tetapi bisa membuat siswa merasa nilai itu adalah segala-galanya. Yang ketiga adalah budaya membandingkan. Jadi nilai sering dibandingkan, ranking juga dibandingkan, bahkan IPK pun dibandingkan. Nah, akhirnya belajar itu bukan lagi soal memahami, tetapi soal tidak kalah dari orang lain. Lalu yang keempat, sistem pembelajaran yang terlalu berfokus pada ujian. Kalau yang sering ditekankan adalah soal, hafalan, dan nilai akhir, maka siswa juga akan belajar dengan cara yang sama, menghafal cepat, menjawab soal, lalu selesai. Nah, fenomena ini bukan hanya karena siswanya malas belajar ataupun tidak mau belajar, tetapi karena lingkungan pendidikan juga sering membentuk cara berpikir bahwa nilai adalah hal yang paling penting. Kalau dilihat dari sisi sosiologi organisasi pendidikan, kampus maupun sekolah sering dipahami sebagai sebuah organisasi sosial yang dimana di dalamnya terdapat aturan, kebiasaan, penghargaan, dan juga tekanan. Nah, dalam organisasi pendidikan, sesuatu yang paling sering dihargai itu biasanya akan dianggap paling penting. Kalau yang paling sering dihargai adalah nilai tinggi, ranking, IPK, dan prestasi akademik, maka siswa juga akan mengejar hal-hal tersebut. Jadi, siswa belajar demi nilai bukan hanya karena keinginan pribadi, tetapi juga karena budaya di sekolah ataupun kampus yang membentuk mereka menjadi seperti itu. Nilai juga bisa menjadi bentuk kontrol, yang dimana siswa belajar karena takut nilainya jelek, takut tidak lulus, takut dimarahi, atau takut dianggap tidak pintar. Artinya, nilai bukan hanya angka,
Nilai juga bisa mempengaruhi cara berpikir siswa, bersikap, dan mengambil keputusan. Selain itu, nilai juga bisa menjadi status, di mana siswa dengan nilai tinggi sering mendapat pujian dan dianggap pintar. Sementara siswa dengan nilai rendah bisa merasa malu maupun minder. Padahal kemampuan seseorang tidak selalu bisa diukur hanya dari angka. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa budaya angka terbentuk karena sistem pendidikan terlalu sering menjadikan nilai sebagai ukuran utama dalam keberhasilan. Fenomena ini juga tentunya mempunyai dampak. Dampak yang pertama yaitu siswa bisa kehilangan rasa ingin tahunya. Jadi mereka hanya mau belajar jika itu ada ujian ataupun ada nilainya. Nah, kalau misalkan tidak ada nilainya, pelajarannya itu tidak dianggap penting ataupun terlewati begitu saja. Nah, dampak yang kedua, pemahamannya jadi kurang mendalam. Siswa mungkin mendapatkan nilai yang bagus karena hafal, tetapi belum tentu mereka benar-benar paham. Jadi setelah ujiannya selesai, materinya juga cepat terlupakan. Lalu dampak yang ketiga, siswa itu bisa tergoda mencari jalan pintas, kayak misalkan mencontek, terus juga mencari jawaban instan ataupun mengerjakan tugas asal selesai. Yang penting mereka itu mendapatkan nilai gitu, karena yang dikejar adalah nilai bukan prosesnya. Lalu dampak yang keempat itu adalah nilai bisa menimbulkan tekanan, yang dimana ketika nilai itu menjadi sebuah patokan, nah siswa itu merasa cemas maupun takut gagal atau merasa tidak cukup baik hanya karena nilainya itu rendah. Nah, padahal nilai rendah itu tidak selalu berarti seseorang itu tidak mampu, bisa saja ia hanya butuh cara belajar yang berbeda. Nah, dampak terakhirnya yaitu pendidikan bisa kehilangan makna belajar. Jadi, belajar yang seharusnya itu membuat kita berkembang justru berubah menjadi kegiatan yang hanya mengejar angka. Solusi dari adanya fenomena pendidikan ini adalah bukan dengan menghapus nilai tersebut. Nilai tetap dibutuhkan dalam pendidikan, tapi cara yang perlu diubah adalah cara kita memandang nilainya. Jadi, nilai itu seharusnya menjadi alat untuk melihat perkembangan belajar, bukan tujuan utama dari belajar. Nah, guru dan dosen bisa lebih menghargai proses, bukan hanya hasil akhirnya saja. Misalnya, dengan memberi ruang untuk diskusi, terus juga presentasi, project-project, terus juga refleksi, maupun praktek itu sendiri. Jadi, siswa itu tidak hanya dinilai dari jawaban benar atau salahnya, tapi juga dari usaha, pemahaman, kreativitas, dan cara berpikir siswanya itu. Nah, orang tua juga bisa membantu dengan tidak hanya bertanya terkait tentang dapat nilai berapa, terus juga tetapi juga bertanya apa yang kamu pelajari hari ini, terus apa aja materi yang sudah dipahami. Nah, siswa juga perlu menyadari bahwa nilai itu memang penting, tapi bukan satu-satunya ukuran diri. Nilai hanyalah salah satu bagian dari proses belajar itu sendiri, bukan gambaran utuh dari kemampuan seseorang. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai itu memang penting, tetapi bukan satu-satunya tujuan dalam pendidikan. Masalah muncul ketika siswa belajar hanya untuk mengejar angka, bukan untuk memahaminya. Pendidikan seharusnya tidak hanya menghasilkan nilai tinggi, tetapi juga membentuk pemahaman, kejujuran, tanggung jawab, dan cara berpikir. Maka, belajar bukan hanya tentang nilai, tetapi juga tentang makna dari apa yang kita pelajari. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.